Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ainun Makfira, biasa dipanggil Vira. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswi baru Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Di sini saya akan mengerjakan amanat yang telah diberikan kepada saya, yaitu tugas video yang di dalamnya saya akan membacakan sekaligus menjelaskan sesuai pemahaman yang saya dapat tentang materi tersebut. Langsung saja, saya di sini akan membacakan dan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan di buku ini. Ruang lingkup filsafat ilmu. Itu ada beberapa macam yang terbagi. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Yang pertama, pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan saran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Seperti yang saya ketahui tentang pembahasan yang saya bacakan tadi, ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Filsafat juga sebagai proses berpikir yang sistematis, radikal, memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada, segala sesuatu yang ada. Segala yang mencakup, ada yang tampak maupun yang tidak tampak. Ada yang tampak itu seperti dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak itu adalah alam metafisika. Sebagai filosof, membagi objek material, filsafat itu ada 3 bagian, yaitu ada yang dalam alam empiris dan ada juga dalam pikiran. Yang ada dan ada juga yang dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala sesuatu yang ada. Adapun cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan yang empiris, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan non-empiris. Objek ilmu terkait dengan filsafat pada objek empiris. Setelah berjalan beberapa lama, kajian yang terkait dalam hal yang empiris semakin bercabang, semakin menumbuh dan berkembang sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Karena itu, filsafat oleh para filosof disebut sebagai induk ilmu, sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer berkembang. Jadi, karena filsafatlah ilmu-ilmu yang pada zaman dahulu sampai sekarang itu berkembang. Karena adanya itu, sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya. Sehingga manusia sekarang dapat menikmati ilmu secara tenang, secara tidak ada gangguan yang selalu mereka hadapi. Awalnya, filsafat terbagi pada teoritis dan praktis. Filsafat teoritis mencakup metafisika, fisika, matematika, logika, sedangkan filsafat praktis terbagi atas ekonomi, politik, hukum, etika, dan setiap bidang ilmu ini berkembang dan menspesialisasi seperti fisika berkembang menjadi biologi. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, filsafat ilmu adalah ikhtiar manusia untuk memahami pengetahuan agar menjadi bijaksana. Bijaksana itu seperti apa? Seperti adil, berlaku adil, tulus, jujur. Dengan filsafat ilmu, keabsahan atau cara pandang harus bersifat ilmiah. Tujuan dari filsafat ilmu membangun diri kita sendiri dalam berpikir secara radikal. Sampai ke akar-akarnya kita bisa membedakan mana, dari situ kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Adapun konsep filsafat, masyarakat awam beranggapan bahwa filsafat adalah hal yang
berbahaya, dan tidak penting. Padahal apa? Filsafat merupakan salah satu pengetahuan sekaligus disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang sangat unik dan mendasarkan serta merupakan induk dari semua disiplin ilmu lainnya. Bahkan setiap kita adalah orang-orang yang berfilsafat di setiap detik hidup kita. Ketika kita berpikir, mengajukan pertanyaan, meresahkan atau membuat kita takjub dengan diri kita sendiri. Filsafat itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menjadikan kita lebih berani dan lebih mengarungi hidup. Seperti yang saya pahami, filsafat itu tidak mencari salah dan benarnya, tetapi filsafat bertujuan untuk mencari kebenaran tanpa menyalahkan. Makanya itu kita disuruh untuk berpikir radikal dan berpikir empiris. Filsafat tidak bertujuan untuk membanding-bandingkan kebaikan dan keburukan, akan tetapi filsafat bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap buruk secara normatif atau manusiawi, dan hasilnya dapat diterima secara konversi atau kesepakatan. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju ke masa lampau atau zaman Yunani. Pada masa itu semua ilmu dinamakan filsafat, dan dari Yunanilah kata filsafat ini berasal. Philos yang artinya cinta, yang sangat mendalam, dan sophia yang artinya kebijakan atau kearifan, atau kebijaksanaan. Istilah filsafat itu sendiri sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari kita. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup atau individu, dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Contoh filsafat sederhana itu, satu contoh filsafat sederhana adalah bermanfaat bagi orang lain dan dunia. Dan yang saya ketahui tentang definisi filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Jadi apapun itu tentang masalah pendidikan itu berarti dinamakan filsafat pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana arah kita ke depannya. Kita sudah punya planning untuk ke depannya, kita sudah punya rencana, maupun apa yang kita sudah usahakan dari sekarang. Filsafat pendidikan juga merupakan perangkat atau nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan, seperti mahasiswa ataupun siswa-siswa lainnya. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah: yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Dan yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, dan keabsahannya. Keempat, penyelidikan kritis atas penggadaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Dan yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Dan yang kedua, adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tersebut. Jadi melalui pikiran tersebut, unsur dan tujuan yang ingin kita capai itu sudah ada. Yang ketiga, adanya unsur ciri yang terdapat dalam pikiran tersebut, yaitu mendalam. 3 uraian di atas yang saya telah bacakan itu dengan ciri dan karakteristik terpikir secara filosofis. Intinya adalah upaya secara bersungguh-sungguh dengan menggunakan akal dan pikiran. Menggunakan akal dan pikiran itu adalah alat yang paling ampuh atau alat utamanya untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang berhubung dengan ilmu. Dari akal dan pikiranlah kita bisa mendapatkan ilmu. Dari akal dan pikiranlah kita bisa berpikir secara radikal. Dan dari akal dan pikiranlah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
ungkapan atau pemikiran yang sesuai dengan kebenaran suatu pendapat yang valid. Maksudnya adalah ungkapan atau pemikiran yang sesuai dengan kebenaran itu adalah suatu pendapat yang valid. Karena pemikiran dan ungkapan yang kita rasakan sudah pasti itu nyata. Kemudian poin selanjutnya, persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Itu ada 5 macam. Yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objeknya, selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Jadi keduanya itu harus mencari rumus yang sebaik-baiknya menyelidiki tujuan yang harus mereka memiliki objek atau tujuan yang mereka ingin ketahui sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, kedua hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, kedua mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, kedua hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia, objektivitas, dan pengetahuan yang lebih mendasar. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata atau kurang jelas atau kurang kalian mengerti. Di sini saya hanya mengerjakan amanat yang telah diberikan kepada saya dan saya senang untuk mengerjakan ini. Saya akan menjadikan sebuah pengalaman saya sebagai mahasiswi baru di sini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua atau kepada semua orang yang menonton video saya. Kurang dan lebihnya itu datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.